Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma bika asbaghna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah rahimakumullah, tetap kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama kesempatan dan kesehatan yang oleh Allah selalu diuji, karena dua nikmat ini kata Nabi sering kita lupakan. Nikmatani maghbunun, ada dua nikmat yang terpeko itu sering dilupakan oleh manusia. Bahkan wa katsirum minan nas, kebanyakan manusia lupa akan nikmat itu, yaitu sihah wal faragh, sehat dan kesempatan. Sehat dan kesempatan ini dianggap remeh oleh kita manusia. Padahal dua nikmat ini sangat kita tunggu nanti pertolongan Allah di akhir zaman nanti, terutama di akhirat. Jamaah sekalian, kita sekarang bicara tentang zikir yang harus dikeraskan. Zikir yang harus dikeraskan, karena umumnya menurut surat Al-A'raf 205 ya. Menurut surat Al-A'raf berapa? 205, bahwa zikir itu tidak boleh dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil hudui wal asal wala takum minal ghafilin. Secara umum memang zikir itu tidak boleh keras. Sebagaimana kita habis sholat berjamaah, maaf tadi saya kena penyakit batuk ya. Ayat yang kita baca surat Fussilat tadi, meloncat itu ya, ya harus bismillah ya, tidak apa-apa, karena terburu batuk. Tidak tahu karena apa, karena usia tua apa yang lain. Enak-enak kita baca ya, terus kerker kudu watuk, mencolot itu. Sehingga mestinya harus sujud tilawah. Yang kedua, tidak saya lanjutkan itu. Kira-kira 6 ayat atau 7 ayat tadi, mestinya sudah kita sujud tilawah, sebagaimana yang telah biasa kita sampaikan, bahwa nanti rakaat kedua sering kita adakan sujud tilawah. Ciri khasnya adalah takbirnya panjang, Allahu Akbar, tapi belum nyampe sudah batuk, ya mencolot saja. Sudah itulah, tapi tidak rugi kalau jenengan jamaah semakin lama semakin berpahala. Cuma imami gara-gara watuk disudo itu pahalane. Tidak, kalau jenengan tetap saja, tidak ada kekurangan kalau jenengan dengan khusyuk, dengan tekun, ka'annaka tarahu, seperti kita melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Khusyuk itu ya ke situ. Khusyuk itu kita sholat seperti dilihat Allah, seperti melihat Allah. Saya ulang, kita sholat itu khusyuk itu seperti melihat Allah, seperti loh ya, tidak aslinya, karena kita tidak mampu. Tetapi kalau kita memang tidak mampu ya otomatis. Nabi Musa pernah ingin melihat Allah langsung semaput gak balik rada suwe.
Ya Allah, bagaimana agar saya melihat Engkau dengan jahrotan, secara jelas begitu, langsung plek semaput. Nah, kita tidak bisa dan tidak perlu minta. Itulah kecuali orang yang menentukan puasa kemarin itu, bahwa sudah telepon dengan Tuhan itu di HP-HP itu ya. Jangan tertipu oleh setan-setan, lingkaran setan ini. Jamaah sekalian, kita kembali bahwa zikir itu menurut Al-Quran surat Al-A'raf 205 tidak boleh dikeraskan, dan itu tuntunannya. Wadhkur rabbaka, zikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, dalam hati. Berarti tidak boleh keras. Kalau orang-orang tasawuf biasanya zikir siri tolah toleng ini, kita tidak usah. Karena zikir kan bisa berdiri, bisa berjalan, bisa naik kendaraan dan seterusnya. Jadi yang pertama, ingat kepada Allah di dalam hati. Tadarruan itu rasa DP, andap asor ya, dalam bahasa itu rendah hati. Itu tadarru'. Wa khifatan, rasa khawatir. Jangan-jangan zikirnya, ibadahnya tidak diterima. Wa dunal jahri minal qauli, dan tidak perlu keras suara. Nah, jelas tuntunan zikir kan wa dunal jahri minal qauli. Tidak perlu banter-banter suara. Bil hudui, di waktu pagi, wal asol, dan di waktu sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang pelupa. Jarang zikir kepada Allah itu termasuk pelupa. Orang yang jarang zikir kepada Allah berarti Allah tidak memperhatikan orang itu. Karena itulah jamaah sekalian, perlu kita ikuti perintah surat Al-Ahzab 42 ya. Jadi di sana ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah yang banyak kepada Allah. Dan ini panggilan orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore. Nah, cuma di samping itu jamaah, sebelumnya selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita mengharapkan syafaatnya, sudah barang tentu mengikuti sunnah dan tuntunannya. Untuk yang selanjutnya, ada zikir yang harus keras, itu ada. Jadi tidak semua zikir tidak boleh keras. Memang secara umum zikir itu tidak perlu keras. Dan ini tuntunan Quran tadi. Wa khifatan wa dunal jahri minal qauli. Tidak perlu banter-banter. Dalam hati malah yang baik. Tetapi ada yang harus keras. Kalau kurang keras dipasang apa? Ini dipasang apa gini? Mik ya, cek banter. Ono 5 ya. Zikir yang keras ada 5. Pertama adzan. Adzan itu zikir yang keras. Dan besok yang dipanggil dulu oleh Allah, yang dipanggil Rasul bukan Allah. Yang dipanggil Rasul dulu adalah yang tukang adzan dan tukang iqamah. Tapi tidak perlu royoan ya. Nah, kita ambil yang lain kan bisa. Agama masing-masing kita kan memiliki keistimewaan masing-masing. Di sana ada la tahtakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Setiap kamu punya keistimewaan sehingga tidak perlu menghina orang lain. Dan ini ciri khas seorang muslim kan? Wa akhibalin nasid, menyintai semua orang tanpa kecuali. Sudah. Jadi yang pertama adalah adzan. Yang penting betul adzan itu. Terutama takbir yang pertama adalah digandeng. Tanafusan wakidah, satu nafas ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh dipisah. Biasanya ada yang terpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Ya afdoliyahnya satu nafas, tanafus wahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek digenahno ngene.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nek dikenal kok kaset kate rusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah betul. Satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini. Kalau qomat, ini langsung. Biasanya ada yang terpotong. Pendek, panjangnya harus jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla, lannya itu sering pendek itu. Harus 3 alif itu. Qomat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong tidak pakai wawu ya. Ada yang pakai wawu. Sambil cepat-cepat begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa ada wawunya. Tidak bisa ya. Tolong kalau koma adzan tanpa wawu. Kalau syahadat harus pakai wawu. Ada di YouTube itu seperti sholat. Ada yang meluruskan kalau kita pakai iftitah wajah tuh wajia itu tidak ada ininya, itu memang sudah betul. Tapi ada yang nge-share itu harus pakai ini, gak ngerti naik Quran. Jadi as-sunnah dari hadis dengan Al-Quran berbeda. Seperti wa ana awalul muslimin kalau Quran. Kalau kita sholat wa ana minal muslimin. Tolong pakai yang wajah tuh. Wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu iftitah yang diajarkan Rasul biasanya untuk sholat malam kalau bisa. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya biasanya qad qomatis itu. Qad qomatis sholah, lahnya harus panjang ya. Saya ulang, qomat ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panjang. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Jangan dipendekkan. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Artinya berubah. Ya, artinya berubah. Tolong diluruskan. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sudah dua. Yang ketiga, memberi salam orang. Memberi salam harus keras, apalagi medaya. Assalamualaikum, agak keras. Biasanya ada bel, terserah itu. Pokoknya orang yang diajak ngomong, didoakan selamat itu agar dengar. Assalamualaikum. Nah, umpama kita ya tamu ya. Assalamualaikum. Orangnya tidak dengar. Kita tunggu dulu, jangan dilanjutkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu tidak sunnah namanya. Pelan dulu. Assalamualaikum, menengai. Baik wis metu ya jangan ditambah lagi. Nah, sudah. Karena salam itu pahalanya luar biasa kan. Pahalanya orang itu ahli surga. Kata Nabi kan. Seorang yang senang salam. Assalamualaikum, ahli surga dia. Kalau kita ingin ahli surga ya, senang salam pada kawan-kawan. Assalamualaikum. Nah, agak dikeraskan, apalagi orangnya di belakang, rumahnya panjang. Assalamualaikum. Ya, tidak dengar menengahi, diam dulu. Lalu kita ulangi yang kedua. Assalamualaikum. Dia gak kerungu menengahi. Assalamualaikum. Kok tidak didengar? Pulang sebenarnya. Pulang, tuntunan Rasul pulang. Lah nek pentingnya utang duit ya, mosok mulai lah rugi ya. Ya terserah lah itu.
kan bisa mensiasati dengan baik. Abu Hurairah kan mengikuti tuntunan Rasul. Beliau ini meskipun pengembala kambing kan hafalnya ribuan hadis, kan selalu mengikuti Rasulullah kemana-mana. Di saat kambingnya sudah aman, sudah dihalau di tempat-tempat makan itu, beliau nyelinap ke tempat Rasulullah sehingga banyak hadis yang beliau hafal. Termasuk salam ini. Ketika Abu Hurairah ini bertamu ke rumah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ya, salam 3 kali tidak didengar pulang. Lah setelah keluar ya dibuka pintu, ternyata sapa medaya ini. Ternyata Abu Hurairah diuber itu, tal sini, tal ke sini. Salah paham. Apa kamu menghina saya, jari Umar bin Khattab kan keras wataknya ya. Apa kamu menghina saya? Loh ndak Mar, aku gak menghina antum. Lah uluk salam kok terus nyingkrih. Loh iya, Rasulullah itu kalau kamu memberikan salam di rumah tidak dijawab sampai 3 kali, pulanglah kamu, irji, mulia. Laku ya mulai. Itu betul dari Nabi ya, itu sampai rame. Iya. Dolek saksi telu loh ya kuduan. Harus mencari 3 saksi. Nanti kalau 3 orang ini tidak pernah dengar itu sabda Nabi, pedot gulumu, perkara assalamualaikum itu. Sampai kudu kotok tuh yadai apa itu unukah ya. Jadi unukuh gitu jalan. Jadi engko tak ketok gulumu kon gak cocok. Untung waktu itu Rasul bersabda dengan hadis mutawatir, ini untungnya yang mendengarkan banyak orang. Andai kata seorang hadis ahad ruwet ini san. Lah sapa seksine? Lapas waktu itu banyak kawan-kawan yang mendengarkan ketika kamu memberikan salam ke rumah seseorang, kalau 3 kali tidak ada jawaban, irji, pulanglah kamu. Lah aku mengikuti itu. Cari seksi sapa kira-kira waktu ku sing nggone al-ikhlas nek cara kene. Wah iku iya, ana sing senden kono, senden eling deh. Ana sing senden kono eling itu. Ibarat sekarang begitu. Di Madinah kan waktu itu. Jamaah sekalian, akhirnya saksinya 3 aman. Karena itu kita kalau medaya agak keras kalau tidak didengar diulang, tapi timingnya harus ada. Assalamualaikum. Mendengai dhisik. Assalamualaikum. Ya sudah, kalau dijawab alhamdulillah. Ini yang ketiga. Yang keempat talbiyah haji. Harus keras ya. Jenengan kalau umroh atau haji sebelumnya harus apal dulu talbiyah, apalagi niatnya umroh dan haji. Karena 2 dzikir ini harus keras. Ibadah yang niatnya harus dibunyikan kan 2. Ingat, umroh dan haji harus keras itu. Ya secara khusus itu kalau niat umroh harus keras dibunyikan maksudnya. Lain dengan seperti kita hari ini, bagi yang puasa Arafah niatnya sudah niat puasa Arafah sunnah karena Allah di dalam hati. Bagi mungkin yang belum niat Arafah mangijangi kerja, sekarang mumpung dorong sarapan, sampean bisa niat itu dadak itu. Kalau sunnah boleh, wis aku tak poso Arafah pisan. Bagaimana meniru Rasulullah dulu? Tanya istrinya, adakah makanan pagi hari untuk saya? Lah, tidak ada Rasul. Ya wis tak poso pisan. Bisa kita puasa. Puasa ini Arafah. Saumu yaumi Arafah yukafiru sanatal madiyah wal mustaqbilah. Masya Allah, luar biasa itu kalau mau puasa Arafah sehari, pahalanya dosamu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi dosa kecil-kecil ya. Dosa kecil, dosa besar harus taubat sing kuat, memperbanyak sedekah, apalagi kurban masih besok ada kesempatan. Yang masih ada rezeki silakan dilanjutkan. Jamaah sekalian, jadi talbiyah niat
umroh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Labbaik umrotan. Labbaik umrotan. Kalau niat umroh. Labbaik umrotan. Kalau haji, labbaik hajjan. Labbaik hajjan. Boleh. Itu sudah bagus. Labbaik Allahumma, ada humanya. Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Labbaik umrotan. Sudah agak berbeda sedikit. Sudah kita sampaikan. Kalau kita umroh di Jeddah, tolong, mestinya di Yalamlam itu. Tapi karena di Jeddah ini sudah dibatasi oleh bis sudah di situ, maka kita waktu ke belakang langsung ada di, biasanya ditunjukkan polisi al-polis. Nah, dituting ini toh. Wudu ning kono lho, nggone wudu, ngerti. Langsung kita ke sana, berwudu dulu, lalu berpakaian ihram, niat untuk umroh. Meskipun nanti tawaf kudum kan sana. Nah, tetapi niatnya labbaik umrotan. Sudah. Setelah itu talbiyah harus dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaiknya 4. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Lalu terus masuk bis, terus muni terus agak keras. Pohon-pohon yang kita lewati jadi seksi nanti. Bahwa itu poin-poin ibadah. Termasuk kalau kita dari Madinah, kalau dari Madinah langsung di Bir Ali namanya. Di situ Bir Ali, nah, biasanya ada komando. Kalau dulu di masa Nabi namanya Dzul Khulaifah. Lalu oleh pemerintahan sekarang dirubah menjadi apa? Bir Ali namanya. Nah, dari Bir Ali itulah kita berwudu dulu dengan tertib dan baik, lalu berpakaian ihram, niat untuk umroh. Niatnya untuk umroh. Lalu sholatlah 2 rakaat. Nah, begitu setelah masuk bis bisa diteruskan dengan sunnah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kelima yang harus keras adalah takbir id. Takbir idain, takbir hari raya itu harus dikeraskan. Tapi yang terpenting jangan di jalan-jalan ya. Di masjid saja tanpa musik. Jangan pakai musik. Allahu Akbar, dugdor itu akhirnya menjadi seni budaya itu. Kita asli suaranya tanpa musik, bigori taradum, tanpa taronam ya, tanpa musik. Jadi kita bunyikan Allah, kalau Muhammadiyah 2 ya. Kalau umum 3. Kalau umum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ono de ya. Jangan sampai hilang ide-nya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ono de titik ya. Nek kesulitan de ya, walillahil hamd, met ya. Jangan walillahil hamd. Dale hilang itu maknanya ngalih. Nek ham itu susah, nek hamd pujian. Masuk Allah susah, kan gak enak ya.
Wah, hati-hati nih, takbiran ini yang terakhir ini biasanya keliru. Kita kurang teliti di saat kita membunyikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamd. Nah, kalau ndak iso ndak ya, hamd yang penting ono dalil. Walillahil hamd, tapi cepet ya. Walillahil hamd, walillahil hamd, ono sing ndak begitu. Yang penting dalnya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, cepet ya. Walillahil hamd. Hamd sudah betul ya. Jangan sampai tidak ada dalnya. Walillahil hamd. Hamd tok dalil enggak ada. Itu maknanya malah susah. Masuk Allah susah ya. Keliru. Tolong ini biasanya kita akan terlalu nurut kemudahannya padahal ada dalnya. Alhamdulillah itu. Walillahil hamdu, karena itu disingkat dan itu terakhir di sukun namanya walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, hamd sampun bisa ya, walillahil hamd ono mete ya. Tolong nanti sore kan bisa takbiran untuk Idul Adha. Itu ada dua caranya, ada takbir mutlak. Sebenarnya subuh ini sudah bisa. Kalau di sana di Mekah bisa, kalau di sini jangan dikerjakan karena berbeda waktunya, terlalu jauh. Kita mengikuti saja masyarakat sini, barang sunnah aja. Mari maghrib, sebenarnya mari asar juga bisa, tapi lirih-lirih jangan dikeraskan. Tetapi nanti kalau sudah habis maghrib boleh setelah buka, tadi buka sunnah Arafah, kita boleh langsung bertakbir. Cuma yang harus kita perhatikan yang terakhir tadi, walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, cepat, walillahil hamd. Insyaallah sudah betul dan nilai pahalanya sangat luar biasa. Sudah, takbir itu sama ya. Untuk yang Ramadan kemarin itu Idul Fitri itu mutlak semua. Sehabis maghrib sampai sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat habis takbir itu. Tetapi kalau untuk Idul Adha ini ada tambahan, yaitu bisa kita laksanakan sehabis sholat. Setelah sholat di depan situ di di Bulog ya, di gudang Bulog situ, sorenya sehabis sholat duhur. Kalau imamnya yang imami tolong bisa diambil, bisa tidak. Jangan ambil lumayan itu kan takbir muqayyad namanya. Ya kita bunyikan. Biasanya cek gak nang nyengkere wong-wong sebelum wiritan ya ndak apa-apa sebentar hanya ping 3 tok ae. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Kalau cepet ono dalil. Ping 3 leren terus wiritan salat. Nutukno daging sing durung apa? Yang belum selesai lagi akeh kan salat. Nek gak kober ya wiritan sanane. Besoknya bisa diambil setelah maghrib, setelah isya. Nah, itu bisa diambil. Ini masih tanggal 10-nya. Besoknya tanggal 11 orang-orang haji masih balang jumroh yang pertama, kita ikut takbir sebenarnya itu. Mari sholat takbir kita ambil, mbuh ping 3, mbuh ping 5 terserah. Untuk subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanggal 11-nya. Untuk tanggal 12-nya hari Jumat, subuh, Jumat, hari Jumat. Lalu biasanya imamnya nek gak takbir ya gak usah melo. Mbok menawa imamnya melok takbir ya ikut. Jadi subuh,
habis sholat Jumat, asar, maghrib, isya. Maaf ya, saya pernah khotib di Ar-Royan. Pernah dengar Ar-Royan ya? Ya, Royan itu milik orang-orang Arab, Al-Irsyad namanya. Itu waktu itu yang imami orang Mesir. Ya, karena masuk duhur itu Jumatan, itu waktu Jumat, tahun berapa gitu. Ya, mereka membunyikan setelah assalamualaikum 3 kali aja. Ya, modelnya suaranya kayak di Mekah itu. Kita tidak bisa nirukan itu suara ya. Suaranya berbeda kita. Sehingga tidak bisa ya kita jamaah sekian banyak mengikutinya. Nah, setelah itu 3 kali selesai, lalu wiritan dewe-dewe, lalu sholat ba'diyah Jum'ah pulang. Jadi ambillah hari Jum'ah itu termasuk namanya yang kedua. Jadi ayyamut tasyrik yang kedua, subuh, Jum'ah, asar, maghrib, isya, bisa diambil oleh imamnya. Kesempatan itu berpahala banyak. Nah, lalu tinggal Sabtunya. Sabtu itu sudah ketiga. Kebanyakan orang-orang nafar awal atau nafar sani terserah. Orang-orang haji, nah, kita takbir tinggal subuh dan duhur saja hari Sabtu. Selalu ingat ya, ambil kesempatan ini, jangan disia-siakan untuk mengucapkan takbir. Ya walaupun tidak pakai pengeras ya seperti ini aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, sudah cukup saya rasa. Ada 5 ya, adzan, iqamah, memberi salam, lalu talbiyah haji, dan terakhir takbir hari raya. Cuma untuk Idul Adha saya ulang, ada yang mutlak maghrib sampai sholat Idul Adha itu namanya mutlak. Sak penake ono sampai, asal jangan di jalan-jalan ya. Jangan di jalan-jalan mengganggu orang lewat. Apalagi di tempat saya itu ada lomba kebiar takbir joget di atas ini, ambek joget, gak muni tapi joget itu. Ada yang rutuh bareng, subhanallah, kan masih masalah. Kita berzikir ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, zikir itu termasuk alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Karena ini ibadah, kita harus praktis. Praktis saja kita. Tidak usah ngoyo-ngoyo, karena kalau terlalu ngoyo malah kita nanti payah. Biasa-biasa dan nyantai aja. Ada 5 yang harus keras. Untuk khusus Idul Adha, manakala imamnya mengambilnya kita ikuti. Kalau imam tidak mengambil, tidak usah repot-repot. Yaitu setiap habis waktu sholat sampai nanti hari Sabtu, tasyrik yang ketiga, Kemis pertama, Jumat kedua, Sabtu yang masih ketiga. Itu bisa diambil subuh seperti ini, takbiran ya. Lalu dengan duhurnya, asar sudah masuk, hilang. Dan kalau sudah habis tanggal 13 itu Sabtu, besoknya masih mau puasa 2 hari itu. Ayyamul bid hanya 2 hari, 14 dan 15. Dan ini sudah waktunya umroh, sebab musim haji sudah habis. Jadi kalau sudah tasyrik yang ketiga, musim haji sudah habis. Kita kalau nyerondol kepingin nang umroh, boleh umroh. Pokok duwe apa? Duwe. Kan duwe ya. Dicelengi lah. Insyaallah semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.